Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiyanti Ningsih dari PAI 6A. Pada mata kuliah Hadis Tarbawi, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, yaitu pengertian ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Yang kedua, yaitu keutamaan ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Dan yang ketiga, yaitu adab ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Pengertian ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Yang pertama, yaitu ta'lim. Kata ta'lim berasal dari kata 'allama, berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan uraian akar kata ta'lim, dapat dipahami bahwa ta'lim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar. Ta'lim secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif semata-mata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ta'lim hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar atau mu'alim dan yang diajar muta'alim. Yang kedua yaitu ta'dib. Kata ta'dib ini menurut Naqib al-Atas merupakan istilah yang lebih mendekati pemahaman ilmu, atau dengan kata lain ta'dib dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Oleh karenanya, Naqib beranggapan bahwa penggunaan istilah ta'dib lebih proporsional ketimbang istilah tarbiyah untuk menyebut istilah pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu tarbiyah. Menurut Naqib al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan atau membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Yang selanjutnya yaitu keutamaan ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Tabrani, bagi siapa saja yang duduk bersama guru dan para ulama dalam suatu majelis ilmu, maka akan mendapat berbagai keutamaan. Yang pertama yaitu ia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Yang kedua, yaitu ia akan dimuliakan para malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu ia akan mendapat pahala jihad fisabilillah. Jihad bukan hanya perang, melainkan juga menuntut ilmu sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang memasuki masjid kami ini atau Masjid Nabawi untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang selanjutnya yaitu adab ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Adab lahiriah seperti berwudu, duduk iftiros atau duduk tahiyat awal, memakai wangi-wangian, dan duduk rapat-rapat. Yang kedua yaitu adab batiniyah. Di antaranya, yang pertama ta'dim wal ihtiram, mengagumkan dan memuliakan. Yang kedua tasdiq wal yakin, membenarkan dan meyakini. Dan yang terakhir yaitu ta'athur fil qalbi, mengesankan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.